Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya menggabungkan sebuah nama dengan nama orang yang bukan mahramnya? Misalnya nama Laila pacarnya atau tunangannya bernama Mawardi, terus Laila dan Mawardi digabung menjadi Mala. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya kalau ada dengan referensinya. Soalnya zaman sekarang banyak yang melakukan hal itu. Al-Imam Mutawalli Asy'arawi rahimahullah ta'ala ketika ada kasus ulama-ulama Wahabi ingin mengharumkan kaligrafi di Masjidil Haram, maka beliau mendatangi ulama Wahabi ini dan berkata, bagaimana perasaanmu ketika melihat tulisan ini? Tenang. Maka Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan sebuah kaidah, sesuatu itu baik atau tidaknya bisa kelihatan dari efeknya. Maka ulama Wahabi itu kemudian mengurungkan untuk mengharamkan kaligrafi di Masjidil Haram. Kita lihat dulu apakah tulisan ini menyebabkan ketenangan atau malah membuat sesuatu ini malah menjadi fasilitas kepada kejelekan. Kalau memang ini menjadi aksesoris dari pacaran itu dan pacaran itu haram, maka hukumnya menjadi haram. Sesuatu yang berhubungan dengan haram, haram juga. Walaupun dohirnya halal, seperti halnya menjual makanan di tempat orkes, tempat diskotik. Ya, menjual makanan halal, tetapi untuk menjadi fasilitas yang haram, maka menjadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya jika memberikan dua harga kepada barang? Hukumnya haram. Ada satu harga dalam dua barang. Itu hadis Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Contohnya barang itu kalau dibayar cash 80. Lalu kalau dikreditkan menjadi 120.000, apakah haram harga tersebut? Tergantung akadnya. Kalau akadnya langsung mengatakan kamu kalau bayar sekarang 80, bayar besok 120, itu hukumnya haram. Karena satu barang dua akad. Tapi kalau di awal ditanya si penjual, kamu mau kredit apa mau kontan? Nah, ketika sudah dia pilih kredit, baru harga ditentukan. Itu tidak masalah, hukumnya tidak apa-apa. Di antara referensinya kitab Rawdatul Thalibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya jual bensin memakai pom mini. Bagaimana hukumnya jika saya mengurangi takaran? Karena kalau memakai pom mini masih makan listrik dan mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit. Terima kasih. Pom mini dia tidak boleh mengurangi takaran. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mempermainkan timbangan seperti itu. Kira-kira timbangan, takaran dan sebagainya sejenisnya itu haram. Kalau Anda masuk sebuah bisnis, keuntungannya sedikit, itu resiko yang harus Anda tanggung. Tapi Anda jangan khawatir, Rasulullah pernah bersabda sebuah hadis yang intinya begini, Allah semoga memberkahi kepada orang yang menjualnya gampang, membelinya gampang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau membeli tidak pakai tawar-tawar, udah beli saja, pengen beli ya beli. Yang kedua, menjualnya gampang, tidak menekan pembeli dan sebagainya. Anda walaupun keuntungannya sedikit, percayalah kepada doanya Rasul ini, maka insya Allah sedikitnya berkah. Hatta idza barakallah. Kalau Allah memberkahi, maka satu biji cukup untuk kita hidup. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemarin keluarga saya mengalami keguguran dengan umur kandungan kurang dari 4 bulan. Pada saat sebelum keluar janin, ia selalu keluar darah dan darah tadi terus mengalir selama 7 hari. Apakah darah itu dikatakan darah haid? Menurut dunia medis, dan ini diadopsi oleh sebagian kalangan Syafi'iyah karena memang medis hari ini alatnya sudah canggih, sehingga bisa dipertimbangkan secara fikih.
Orang hamil itu tidak mungkin mengalami haid, sehingga darah yang keluar sebelum janin keluar dia masuk darah haid secara fikih. Bukan, maksudnya bukan darah haid ya, dia darah istihadah. Sehingga hukumnya dia harus tetap sholat seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagaimana hukumnya perempuan mengantarkan jenazah? Dari Ummu Atiyah diriwayatkan bahwa perempuan di masa Rasulullah SAW dilarang untuk mengantarkan jenazah, tetapi mengantar ini tidak dengan keras. Larangannya tidak keras, sehingga menurut para ulama seperti di kitab Majmu' karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala disebutkan wa yukroh, hanya dimakruhkan, dan makruhnya makruh tanzih. Artinya benar-benar makruh, tidak tercampur hukum yang lain. Jadi perempuan yang mengantarkan jenazah itu hukumnya makruh, asalkan dengan syarat tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti menjerit-jerit di kuburan dan fitnah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali. Izin bertanya, kalau kodok puasa lalu duhur dibatalin, apa kodok puasa harus nambah satu lagi? Misalnya 6 hari, hutangnya menuju 7 hari. Gara-gara dibatalin sama kodok. Keterangan seperti ini tidak saya temukan di kitab-kitab fikih. Dan memang tidak ada ajaran kalau batal 1 hari bayar 2 hari, itu nggak ada. Nggak ada riba di dalam kodok puasa lah kira-kira. Nggak ada penambahan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagaimana hukumnya sujud dengan siku menyentuh lantai? Hukumnya adalah makruh. Hadisnya yang saya ketahui ini ada di Bulughul Maram. Ternyata periwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di syarah kitab Bulughul Maram disebutkan bahwa ulama menafsirkan ini, hadis ini bukan melahirkan hukum haram, tetapi hanya melahirkan hukum sunnah saja. Referensinya yang saya ingat di kitab Ibanatul Ahkam, syarahnya Bulughul Maram. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah jaraknya 1 meter disebabkan ada COVID zaman sekarang? Dan apa landasan yang tidak memperbolehkannya? Merapatkan shaf itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Adapun menghindari penyakit itu hukumnya wajib. Secara hukum sudah tidak seimbang. Sehingga merenggangkan shaf itu kalau memang di daerah yang oleh tim kedokteran dicap sebagai zona COVID, maka hukumnya haram merapatkan shaf. Kalau memang itu himbauan dari dokter. Karena pendapat dokter itu menjadi landasan hukum di bidang kedokteran. Adapun yang kedua adalah kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Di kitab Mabadi Awaliyah karya Syekh Abdul Hamid Hakim rahimahullah ta'ala. Di dalam kaidah fikihnya meninggalkan keburukan mafasid itu diutamakan dari mendatangkan maslahat. Maslahatnya rapat shaf, mafasidnya adalah COVID-19. Jadi yang diutamakan adalah menghindari penyebaran virus ini. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebenarnya Ustadz, menurut Ustadz hukum batasan toleransi itu sejauh mana? Toleransi itu yang penting tidak kebablasan tercampur dengan agama itu. Jadi kita secara konsep amalia, pengamalan agama Islam,
dan pengamalan akidahnya tidak dicampuri oleh agama lain. Itu batasan toleransi. Kalau sudah mencampuri maka hukumnya tidak boleh. Misalnya saya membantu menyiapkan acara yang orang berbeda agama, apakah boleh dan bisa ditoleransi apa tidak? Terima kasih Ustaz. Membantu acara itu hukumnya tidak boleh. Membantu acara agama lain tidak boleh. Di Is'adur Rafiq, Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi mengatakan itu adalah al-i'anah, menolong dalam kemaksiatan. Jadi hukumnya tidak boleh. Tetapi kalau statusnya Anda bekerja, majikannya orang Kristen, terus Anda disuruh menyiapkan acaranya dan dapat gaji, asalkan niatnya hanya untuk mendapatkan gaji karena Anda pegawai, maka hukumnya diperbolehkan, tidak apa-apa. Referensinya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Wallahu a'lam bishawab.